Demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian dan salam guru hebat dimanapun berada. Nama saya Christina Panjaitan. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Simalungun, SDN 091425, Afdeling A Sidamanik, Kecamatan Sidamanik. Pengajar praktik saya adalah Rini Malau NPD dan fasilitator saya adalah Ernawati Setyon Nugraini. Tujuan pembelajaran yang pertama, berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif ide. Yang kedua, menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk memudahkan diri yang telah dibuat dan memudahkan diri untuk menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif pertama kali dikembangkan oleh David Corperader atau Noble dan MC Grant. Visi guru penggerak mewujudkan siswa yang beriman, bertanggung jawab, bekerja sama, kritis, berjiwa toleransi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan kolaborasi masyarakat dan pemerintah setempat. Pernyataan prakarsa perubahan. 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. 2. Menyelesaikan tugas secara mandiri, tidak mencontek dari orang lain. 3. Melakukan kebersihan sekolah secara bersama-sama. 4. Berani mengemukakan pendapat yang benar. 5. Saling menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama yang ada di lingkungan sekolah. 6. Menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan budaya lokal. Yang terakhir, bersosialisasi dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Penjelasan pernyataan prakarsa perubahan. Mengembangkan dan membimbing siswa untuk mengikuti perkembangan zaman. Kepemilikan aset dan pemanfaatannya. 1. Sekolah memiliki SDM atau pendidik yang bisa dijadikan sarana pembimbing penggunaan IT. 2. Sekolah memiliki perangkat teknologi untuk menunjang proses pengajaran. 3. Sekolah memiliki pemimpin yang peduli dan berdedikasi tinggi. Contoh prakarsa dan operasionalisasi yang dituangkan dalam rencana perubahan Bagja. Mengembangkan karakter siswa dan membimbing siswa untuk mengikuti perkembangan zaman dalam bidang IT. Bagja. B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, dan mendefinisikan tujuan perubahan atau prakarsa. Tindakan yang diharapkan dapat membangun ataupun mendapatkan prioritas dari prakarsa perubahan yang dibuat. Dari buat pertanyaan utama atau define, muncul pertanyaan. Apa yang saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang mampu mengikuti perkembangan zaman tentang IT? Nah, jawabannya adalah mencari informasi tentang sekolah yang sudah berhasil mewujudkan siswa yang mampu mengikuti perkembangan IT. Selanjutnya, mencari informasi tentang cara-cara agar siswa mengikuti perkembangan IT. Dan
berkonsultasi dengan masyarakat atau pemerintah setempat yang ahli dalam bidang IT. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali atau kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Tindakan tersebut dapat diharapkan untuk menggali tahap ini, yaitu berupa memperoleh fakta, data, apakah sesuai dengan survei atau kuesioner, diskusi kelompok, di mana melibatkan beragam seperti pihak atau multi unsur. Muncul pertanyaan dari ambil pelajaran atau discover. Siapa warga sekolah yang pernah memiliki pengalaman dalam penggunaan IT? Yang kedua, aktivitas apa yang dapat dilakukan agar siswa mampu menggunakan IT? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah warga sekolah yang pernah memiliki pengalaman dalam penggunaan IT adalah siapa saja yang terlibat di dalamnya, baik itu guru, baik itu tenaga pendidikan, ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, aktivitas apa yang dapat dilakukan agar siswa mampu menggunakan IT? Adapun aktivitas yang dilakukan adalah guru harus mampu mengolah kemampuan siswa dan siswa harus ikut juga merespon atau menanggapi dari apa yang dikatakan guru. Yang kedua yaitu siswa harus berlatih cara menggunakan IT tersebut. Karena dalam hal ini nantinya siswa dalam pelajaran khususnya dalam kelas 5 mereka akan berlatih terus menggunakan IT tersebut seperti mengikuti kegiatan ANBK. Nah, di sini mereka dibimbing untuk melakukan numerasi ataupun literasi yang harus dijawab mereka. G. Gali mimpi atau dream. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, maka akan dapat membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahapan ini adalah menjawab pertanyaan yang telah dibuat, seperti menggali mimpi, memaknai mimpi, dan secara bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa. Muncul pertanyaan dari G atau gali mimpi. Kapan kemampuan siswa terwujud dan bagaimana perasaan siswa jika mampu menggunakan IT? Kemampuan siswa akan terwujud dalam jangka waktu 1 semester. Sebagai seorang guru, saya merasa senang dan bangga terhadap siswa. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahapan ini diharapkan dapat membantu atau mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan secara berani dan terobosan yang akan mempermudah keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahapan ini mampu membuat dan menetapkan serta mempertahankan kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Muncul pertanyaan dari Ja. Apa rencana tindakan dalam program pelaksanaan pembelajaran menggunakan IT? Jawabannya adalah menyusun program pembelajaran selama 1 semester. Kedua, siapa yang kita ikutkan dalam program rencana pembelajaran IT? Masyarakat yang ahli dalam penggunaan IT itu adalah jawabannya. Ketiga, bagaimana cara menjaga semangat pembimbing pembelajaran IT? Yaitu dengan memfasilitasi pembimbing dengan sarana yang memadai. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap akhir ini
dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, yaitu memulai budaya belajar atau interaksi setiap orang ataupun unsur yang terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan, dan berkomunikasi dalam pengelolaan lewat monitoring, evaluasi, dan refleksi. Muncul pertanyaan terakhir dari atur eksekusi. Siapa yang memantau proses pembelajaran yang telah direncanakan selama 1 semester? Itu jawabannya kepala sekolah dan wali kelas ataupun guru IT yang bertanggung jawab dalam memantau proses pembelajaran. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam pengembangan pembelajaran IT, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat.